Om Swastiastu pemirsa, halo. Bertemu lagi dengan aku Belinda Amanda di Bincang Pariwisata Jalan-Jalan. Nah, kali ini Belinda sedang ada di Dusun Banaran, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Nah, kenapa sih Belinda ada di sini? Karena di sini Belinda akan mengulik dan juga bertanya-tanya tentang perayaan Hari Raya Nyepi. Karena episode Bincang Pariwisata Jalan-Jalan ini mengenai perayaan Hari Raya Nyepi. Nah, seperti apa keseruannya? Stay tune terus di Bincang Pariwisata Jalan-Jalan. Nah, pemirsa OBTV, saat ini Belinda sudah ada di rumah pemangku Pura Dharma Santi. Nah, di sini nanti kita akan bertanya-tanya seputar perayaan Nyepi dan juga kita akan mengulik sejarah dari perayaan Nyepi. Untuk itu, kita langsung aja masuk dan kita langsung bertanya kepada beliau. Let's go. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Santo selaku dari pemangku Pura Dharma Santi. Betul ya Pak ya? Iya. Apa kabar Pak? Baik. Om Swastiastu ya Pak ya? Om Swastiastu. Oke. Nah, saya mau bertanya-tanya nih Pak tentang Hari Raya Nyepi begitu kan, apalagi sebentar lagi akan dirayakan begitu kan Hari Raya Nyepinya. Boleh diceritakan sedikit nggak Pak kepada kami pemirsa OBTV juga sebenarnya Hari Raya Nyepi itu apa? Begitu terus kenapa harus dinamakan Hari Raya Nyepi begitu? Enggak. Pada intinya atau pada dasarnya seperti ini ya. Hari Raya Nyepi itu adalah sebenarnya tahun baru. Tahun baru bagi umat Hindu ya, yaitu tahun baru Saka. Dan kenapa disebut Hari Raya Nyepi ini? Karena kita selaku umat Hindu ini diharapkan atau melakukan namanya Brata Penyepian atau Catur Brata Penyepian. Nah, jadi kita di situ ada namanya catur kan 4, jadi kita 4 yang harus kita sepikan atau kita maksudnya penyepian itu pengendalian. Kita kendalikan yaitu yang pertama adalah namanya Pati Geni, Pati Karya, Pati Lelungan, dan Pati Lelanguan. Pati Geni artinya adalah kita tidak menyalakan api atau kalau di dalam istilahnya di alam seperti ini kan mungkin seperti api-api ya kita ketahui sendiri. Tetapi kalau di dalam buana alit atau diri kita sendiri ada tentunya api yang ada di dalam jiwa kita seperti emosi, ya marah atau apa yang sifatnya adalah kekerasan api itu sendiri itu. Kemudian yang kedua adalah amarti karya. Jadi kita tidak bekerja atau beraktivitas yang lain-lain atau yang macam-macam. Jadi dalam sehari semalam kita melaksanakan yaitu namanya penyepian tadi adalah memusatkan pikiran untuk menghubungkan diri kita kepada yang widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Yang kedua adalah Pati Karya tadi. Yang ketiga amati lelungan. Nah, yang dinamakan lelungan adalah bepergian. Jadi kita diharapkan untuk tidak kemana-mana dalam sehari semalam. Di hari Brata Penyepian tadi kita diusahakan kalau bisa kita berada di dalam kamar, berpuasa, tidak kemana-mana, tidak pergi kemana-mana. Jadi kita bisa benar-benar memusatkan diri kita, jiwa kita kepada Tuhan atau Yang Widiwasa itu. Kemudian yang keempat adalah Pati Lelungan atau Lelanguan tadi. Kayak yang ketiga Pati Lelungan. Yang keempat Pati Lelanguan. Lelanguan adalah kita tidak berbicara, tidak membunyikan suara-suara misalnya seperti televisi, seperti radio dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita ini melakukan suatu penyepian atau mengendalikan diri secara penuh untuk bisa menyambungkan atau bisa menyatukan jiwa kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
yang dewasa itu. Ini untuk apa namanya catur berata penyepian. Catur berata penyepian. Iya. Memang kalau nyepi dasarnya adalah 4 hal ini ya, Iya. Bangku ya. Jadi selama hari raya Nyepi itu berarti 24 jam penuh ya? Iya, iya. Untuk berpuasa, untuk tidak bersuara, mungkin Iya. terus lebih banyak berdoa begitu Ya, Bangku kita ya. menyatukan apa jiwa kita, diri kita. Tetapi pada intinya yang perlu kita mengerti adalah filosofi daripada nyepi itu sendiri. Apa itu? Filosofi Barangkali apa? kalau kita apa biasanya kita mengenal kan kita melakukan berata penyepian sehari semalam. Sehari sama Nah, ya. tetapi kalau kita gali sebenarnya sudah kita pelajari sebenarnya bukan cuma itu aja. Yang dimaksud sehari semalam bukan sehari semalam, tetapi kalau bisa setiap hari setiap malam. Jadi setiap hari setiap malam mari ajakan kita di dalam ajaran agama Hindu kita harus bisa mengendalikan jiwa kita. Jadi bukan cuma sehari semalam itu aja sebenarnya ya. Oh, mungkin perayaannya hanya Nah, sehari. ini sebagai simbolis setiap tahun dalam 1 tahun di tahun baru Saka kita melakukan berata penyepian. Tetapi untuk lebih pembelajarannya sebenarnya filosofinya adalah bahwa setiap hari setiap malam kita harus bisa mengendalikan jiwa kita, diri kita itu. Gitu, siap Mangko. Kita akan berbicara lagi seputar Nyepi begitu Mangko ya. Tapi untuk itu pemirsa UBTV jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pariwisata Jalan-Jalan. Pemirsa pasti bertanya-tanya kan kenapa sih Belinda sama Mangku sekarang sudah ada di luar ruangan begitu? Ya karena tadi kita jalan-jalan sebentar nih di desa Dusun Banaran ya kan. Karena sebelum kita bahas tentang Nyepi lagi, saya pengen jalan-jalan gitu kepo gitu ya Mangku ya. Terima kasih sudah diajak loh Mangku. Oke. Tadi kan kita sudah membahas tentang sebelum melakukan perayaan Nyepi, melakukan acara melasti atau upacara melasti. Nah, apakah ada lagi rangkaian acara sebelum kita melakukan hari raya Nyepi itu tadi, Mangku? Iya, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama kita melaksanakan itu melasti. Nah, setelah itu kita ada yang namanya upacara Taur Agung atau Taur Kesanga. Taur Kesanga. Nah, di acara Taur Kesanga ini adalah intinya kita untuk menghormati semua istilahnya para petaka atau bisa dikatakan kekuatan negatif. Kekuatan negatif. Untuk apa? Ya itu adalah intinya untuk supaya mereka tidak mengganggu pada saat kita ini melaksanakan berata penyepian. Jadi mereka semua pada waktu upacara Taur Agung tadi mereka semua kita undang, kemudian kita hormati, tapi bukan kita sembah ya, kita hormati. Dihormati saja begitu ya, iya. Setelah kita hormati, supaya mereka ini kita minta untuk bisa kembali ke tempat masing-masing dan tidak mengganggu aktivitas menyepi tadi itu. Oke, tadi kan berarti sebelum menyucikan diri kita juga meminta begitu kan yang kuasa-kuasa negatif itu tadi supaya nanti pas perayaan atau hari raya Nyepi tadi itu tidak mengganggu aktivitas ibadah begitu ya. Jadi diadakan upacara tadi itu. Upacara Taur Agung. Oke. Nah, itu tentang upacara Nyepinya begitu ya, Mangku. Di sini kan di Dusun Banaran ini berarti
apakah semuanya umat Hindu ataukah apa ada dari umat beragama lain begitu, Mangku? Kalau khusus untuk di Banaran sini atau wilayahnya kan di sini itu ada namanya Ngemplak Timur, Ngemplak Barat. Ini Iya. juga masih satu pedukuhan dengan Banaran. Kalau dari pedukuhan Banaran ini ya, kita ada beberapa kepercayaan. Yang pertama mayoritas ini Hindu. Pasti Hindu, iya. Kemudian yang kedua Muslim. Muslim. Kristen juga ada kok. Ada beberapa mungkin kalau nggak salah 2 rumah. 2 rumah, oke. Tapi mayoritas tetap Hindu begitu ya, Jadi Bang. kurang lebih 70% lah. Nah, berarti pada saat perayaan Nyepi ini kan pasti semua rumah harus dalam keadaan gelap gitu, tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Apakah toleransi di Dusun Banaran ini cukup luar biasa tercipta, ataukah malah ada yang ya sudah kalau mau beribadah ibadah saja begitu, kami tidak mau ikut campur, tapi aduh saya sampai kaget ya Mangku karena ada ini, ada anjingnya, atau apakah apa namanya untuk toleransinya sendiri kurang begitu Mangku di Dusun Banaran ini? Kalau di sini menurut saya nih ya, ini sudah cukup bagus lah, karena setiap kita ada namanya berata penyepian ini dari umat-umat yang lain seperti Muslim dan lain, ini mereka benar-benar menghormati juga. Menghormati. Biarpun kita tidak minta, mereka sudah apa ya, bisa dibilang mengerti lah. Mereka menghormati kita ini. Saya pun sebagai umat Hindu juga berterima kasih kepada teman-teman atau saudara-saudara yang dari non Hindu karena toleransi mereka. Oke, berarti memang toleransi yang ada di Dusun Banaran ini terciptanya sungguh luar biasa begitu ya Mangku ya, karena ya itulah juga sesama umat manusia memang harus saling menghargai begitu ya, toleransinya harus tinggi. Jadi tidak karena memang pakem untuk misalnya suatu ajaran agama harus begini, akhirnya seringkali menutup mata begitu kan, akhirnya kurang ada toleransi. Tapi ternyata di Dusun Banaran ini toleransinya cukup tinggi dan saling menghargai begitu. Sungguh luar biasa begitu ya Mangku di Dusun Banaran ini. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lain nih Mangku, mungkin seperti mungkin nanti ada perayaan ogoh-ogohnya begitu kan, apakah seramai di, kalau kita tahu kan karena Hindu pasti Bali begitu kan ya Mangku. Jadi apakah di Dusun Banaran ini sendiri antusiasme umat Hindu di Dusun Banaran ini juga besar begitu seperti yang di Bali? Ya kalau di sini kan memang biarpun sekampung kita mayoritas, tetapi kan juga kita ini secara umum kan yang mayoritas kan Muslim. Tetapi khusus yang biasanya kita laksanakan di Banaran ini, menurut saya ya bisa dibilang ramai lah, karena kalau kita melihat dari tahun ke tahun ternyata pengunjung pun semakin banyak. Dan memang karena kalau di Hindu itu kan gini, kegiatan di Hindu itu adalah bisa dijadikan suatu tontonan, tetapi yang mana itu harus juga bisa menjadi suatu tuntunan. Jadi biarpun itu istilahnya seperti ogoh-ogoh kan itu melambangkan tentang putakala dan sebagainya, tapi kan semua itu ada filosofi. Jadi bisa ditonton oleh banyak orang, tetapi semua itu bisa menjadi tuntunan untuk kita dalam menjalani hidup. Nah berarti anak-anak muda, biasanya anak-anak muda gitu ya Mangku ya, tidak hanya mungkin orang tua yang membuat ogoh-ogoh itu, tapi juga antusiasme dari anak-anak muda sendiri begitu ya, apalagi yang masih anak-anak remaja begitu kan, yang menuju dewasa, berarti suka banget begitu ya Mangku untuk pas pembuatan ogoh-ogoh gitu ya. Iya benar sekali nih, istilahnya dalam proses pembuatan ya anak-anak kecil lah, SD itu semuanya ini sudah mulai belajar ya, biarpun ya kita tahu sendiri lah, anak-anak yang bikinnya seperti itu, tapi paling tidak kan kita ternyata mereka ini antusias sekali dalam membuat dan melaksanakan upacara itu sendiri. Jadi ya kita sebagai seorang yang lebih sepuh dari mereka ini cukup bangga sekali dengan apa yang mereka lakukan. Baik, kita masih akan bertanya-tanya lagi ya Mangku ya. Untuk itu pemirsa OBTV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Pariwisata Jalan-Jalan.
terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bincang Pariwisata Jalan-Jalan. Nah, tadi kita sudah tanya tentang bagaimana Nyepi itu sendiri, terus rangkaian acaranya apa saja. Nah, untuk pemangku sendiri nih, makna Nyepi bagi pemangku ini apa sih sebenarnya? Ya, jadi saya sebagai umat Hindu sekaligus sebagai pemangku untuk umat saya. Ya, umat Hindu di Dusun ini. Dusun Banaran. Nyepi bagi saya adalah suatu ibadah kita supaya bisa kembali mensucikan diri, bisa lebih baik lah dari yang kemarin-kemarin. Sebelumnya, iya. Jadi mudah-mudahan di Nyepi yang akan datang ini saya sendiri dan semua umat Hindu dan bahkan kita semua ini bisa lebih baik dari apa yang sudah kita lewati. Kita benar-benar bisa menjadi orang yang bisa berguna lah bagi semuanya, agama, bangsa, dan keluarga. Oke, itu dari pemangku ya sendiri. Nah, mungkin untuk pesan begitu kan, pesan bagi seluruh umat Hindu di luar sana, mungkin juga untuk semua masyarakat Indonesia, pesan dari Mangku sendiri apa sih untuk semuanya yang ada di rumah, mungkin pemirsa BTV yang sedang melihat ini apa Mangku, atau mungkin ada satu pesan yang penting nih yang memang harus disampaikan dan juga banyak juga masyarakat yang belum tahu apalagi tentang Nyepi ini sendiri. Monggo silakan. Kalau pada intinya sih untuk pesan saya secara pribadi dan secara keumatan atau keinduan, ya kita sebagai umat manusia, sebagai umat Hindu dan semuanya aja lah yang ada di luar sana, mari kita lebih bisa bersatu lagi karena kita lihat suasana alam seperti ini, keadaan negara seperti ini. Betul. Nah, kalau kita bisa lebih baik lagi dari Nyepi, setelah perayaan Nyepi ini kita bisa lebih memahami apa arti hidup dan bisa melaksanakan yang lebih baik, saya kira kita akan bisa menjadi orang yang lebih baik dan membuat kita semuanya bisa menjadi lebih baik juga. Jadi ya marilah kita sebagai umat manusia, bukan cuma Hindu, semuanya aja kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Betul, begitu, itulah pesan. Jadi kita seluruh umat manusia harus saling berbuat baik, begitu ya, karena berbuat baik tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk kebaikan orang lain dan kebaikan kita bersama. Oke Mangku, boleh nggak kasih ucapan selamat Hari Raya Nyepi? Ada mungkin kata-kata khususnya mungkin atau seperti apa Mangku? Kalau saya ya ucapan untuk semua saja lah. Saya di sini sebagai pemangku Dusun Pura Dharma Santi yang ada di Dusun Banaran dan mewakili semua umat Hindu yang ada di Desa Banaran atau Dusun Banaran, mengucapkan untuk semua aja mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1942. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan Hari Raya Nyepi ini dengan lebih baik dan menjadi lebih baik juga. Amin. Nah, pemirsa, tadi kan kita sudah mendengar penjelasan singkat nih mengenai perayaan Hari Nyepi dan juga rentetan acaranya sebelum Hari Raya Nyepi. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi juga di Dusun Banaran tentang pembuatan ogoh-ogoh. Nah, kita akan wawancara sedikit dengan salah satu pemuda yang ada di Dusun Banaran ini. Waktu itu langsung saja ya kita bertanya-tanya dengan mereka. Temanya apa sih tentang ogoh-ogoh kali ini, begitu. Halo Mas. Halo. Boleh agak ke sini ya, kita mau wawancara. Namanya siapa Mas kalau boleh tahu? Rike. Mas Rike. Oke. Nah Mas, ini kan ogoh-ogoh di belakang kita ini temanya apa sih untuk tahun ini begitu yang dibuat? Untuk tahun ini kita ngambil tema tentang gunung. Tentang gunung. Namanya kita namain ogoh-ogoh tahun ini Sang Parwata Sakti. Sang Pewarta Sakti. Dimana kita ingin melambangkan kekuatan dari gunung tersebut. Kekuatan dari gunung. Ya. Oke. Jadi kita sebagai manusia tetap menjaga keseimbangan antar manusia dan alam itu. Oke. Nah ini kalau boleh tahu proses pembuatannya sudah berapa lama gitu Mas? Ini sudah berjalan sekitar 3 mingguan. 3 minggu. Berarti sebentar lagi kan kita sekitar mungkin seminggu lagi begitu ya. Kalau hari ini kita ininya berarti siap untuk diperagakan begitu ya. Siap untuk dibuat perlengkapan kita melakukan perayaan atau upacara Tawurago. Oke, berarti
Ini hanya ini saja atau nanti ada aksesoris Ini yang masih lain? belum final ya. Kita masih baru kurang lebih 40%-an. Baru 40%-an. Ya, berarti seminggu bisa lah ya untuk 60%. Yang penting intens begitu ya. Kita kejar lah. Kita kejar. Oke, biasanya berapa orang sih Mas yang garap ogoh-ogoh ini? Berapa orang? Kita di kelompok ini sekitar ada 14 orang. 14 orang. Berarti dalam sebulan dengan 14 orang sudah menghasilkan suatu ogoh-ogoh yang luar biasa besarnya begitu ya. Oke, kalau gitu boleh nggak Mas sekalian gitu nanti buat pemirsa UB TV mengucapkan juga selamat Hari Raya Nyepi gitu boleh? Boleh ya, sambil monggo di sebelah sini langsung aja. Kami umat Hindu dari Dusun Banaran mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1942. Semoga kedamaian selalu menyertai kita. Amin. Oke, terima kasih Mas Rike sudah mau wawancara sedikit tentang ogoh-ogoh ini. Semoga di Hari Raya Nyepi ini juga bisa terlaksana dengan lancar begitu ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu tadi kan kita sudah mendengar secara singkat juga detailnya seperti apa Hari Raya Nyepi itu, juga di belakang kita sudah ada ogoh-ogohnya ya masih 40% tapi nanti ya terjadinya akan luar biasa kerennya. Untuk itu saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, namun sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi untuk umat Hindu dan teman-teman sekalian yang merayakan. Sampai jumpa.